PPT-nya belum jadi, tapi tetap jelasin. Kemarin kan kita bahas sampai ke populasi sampel ya. Nah, itu suara apaan sih? Oh, ini nggak nyolok. Gimana sih? Mau dicobain. Oke, tentang uji dan analisis data dalam kuantitatif. Nah, ini tuh poin terakhir dari metode penelitian. Nah, yang kita bahas itu ada uji validitas, ada uji reliabilitas, analisis data deskriptif, sama analisis data inferensial. Ya, oke, uji validitas. Nah, uji validitas itu tuh, jadi kita sebelum yang namanya sebelum ada yang namanya pembagian angket secara menyeluruh, misalnya kalian sampelnya itu adalah 100 orang. Nah, itu perlu yang namanya diuji validitaskan dulu. Uji validitas sebanyak 30 orang. Ya, maksimal 30 orang lah. Ya, sebentar saya angkat telepon dulu. Uji validitas. Uji validitasnya di sini udah dijelaskan kalau misalnya uji validitas merupakan kesucian alat ukur dengan apa yang hendak kita ukur. Kalian itu kan nanti akan membuat angket. Nah, nanti angketnya itu apa namanya diujikan dulu. Jadi sekiranya diujikannya tuh untuk apa? Diujikannya itu untuk kalau misalnya apakah pernyataan kalian itu dipahami oleh sampel atau enggak. Nah, terus udah gitu selain dipahami, apakah mereka yakin dengan eh, jawabannya itu sesuai dengan eh, keinginan kita gitu. Nah, terus sudah gitu, eh tutup dulu deh. Nah, jadi sebelum sebelum diujikan eh, sebelum diujikan langsung kepada sampel yang sesungguhnya, kalian bisa mengujikan dulu kepada secara acak gitu ke responden sesuai dengan kriteria tapi di luar sampel gitu. Jadi kalau misalnya udah uji validitas, terus udah gitu misalnya orang itu udah kamu kasih angket untuk diuji validitasnya, itu jangan di ini lagi, jangan dikasih angket lagi gitu kalau untuk si sebenarnya. Jadi untuk sampel sama untuk uji validitas reliabilitas itu orangnya beda, nggak boleh sama ya, biar tidak menimbulkan keberpihakan gitu. Nah, jadi uji validitas merupakan kesucian alat ukur dengan apa yang hendak kita ukur. Jadi sebuah instrumen yang digunakan dalam penelitian haruslah valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur
Instrumen-instrumen dalam ilmu sosial sudah ada yang baku atau standar. Mereka telah teruji validitasnya, tetapi banyak juga yang belum baku. Untuk itu, maka peneliti harus mampu menyusun sendiri instrumen pada setiap penelitian dan penguji validitas dan reliabilitasnya. Nah, instrumen yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya bila digunakan untuk penelitian akan menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya alias tidak valid, ya. Jadi kalian bikin angket tuh bukan sembarang bikin angket. Kalian boleh nggak, Kak, saya boleh nggak bikin angket atau pernyataan yang sudah pernah ada di penelitian sebelumnya, kan kayak misalnya beda daerah doang, gitu. Jadi beda daerah doang antara apa namanya, misalnya yang satu apa penelitiannya di Papua, yang satu di penelitiannya di Pulau Jawa, gitu ya. Nah, yang di Papua udah duluan nih, instrumen pernyataannya juga udah di instrumen pernyataannya juga sudah dibuat dan sudah diujikan, gitu ya. Nah, terus kalian mau pakai pernyataan, gitu kan, angket yang sama isinya dengan yang di Papua, boleh nggak? Boleh. Gitu. Nah, tapi tetap harus melalui uji validitas dan reliabilitas dulu. Untuk apa? Karena mungkin pemahaman di Papua, orang Papua sama pemahaman orang di Jawa, gitu, yang tinggal di Jawa, mungkin akan berbeda. Makanya perlu yang namanya diujikan. Biar apa? Biar datanya itu valid. Gitu. Apakah pernyataannya bisa diterima oleh mereka? Apakah bisa dipahami oleh mereka? Dan mereka mengerti akan maksud dari pernyataan yang sudah kalian buat. Nah, jika mereka tidak mengerti, otomatis pasti ada yang namanya datanya tidak valid. Kalau tidak paham dengan pernyataannya, maka ada yang namanya mungkin ya udahlah jawab aja setuju, jawab aja tidak setuju, kan suka ada yang kayak gitu. Jadi untuk menghindari itu juga gitu, sehingga kalian mendapatkan data yang memang benar-benar valid, ya. Jadi kalau misalnya ntar saya takut kalau misalnya saya pakai pertanyaan yang sebelumnya gitu, nanti disangkanya nggak valid, takut malah dibilangnya plagiat dan lain-lain. Nggak apa-apa, boleh kok gitu kan. Tapi ya itu harus melalui, tetap harus diujikan lagi. Gitu. Apakah itu bisa, apakah ada pernyataan yang harus dihilangkan, kemudian diganti pernyataannya, ataukah tetap pernyataannya pakai itu aja nggak apa-apa gitu. Nah, makanya perlu ada yang namanya uji validitas. Oke, nah untuk uji validitas itu ada beberapa rumus. Ya, ada pakai product moment dan ada pakai Rank Spearman. Nah, oh, nggak ada. Oke, ini rumus Pearson atau alias product moment. Ya, jadi kalian boleh namanya uji validitas pakai rumus Pearson. Nah, rumus ini jadi untuk jadi validitas itu harus dihitung tiap per pernyataannya. Apakah per pernyataannya valid atau tidak? Gitu. Itu validitas. Ya. Jadi ada dua rumus, rumus product moment dan ada rumus Spearman gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan data apa sih namanya ordinal, itu ordinal kalian boleh menggunakan product moment gitu. Kalau data kalian ordinal. Tapi kalau misalnya data kalian interval, kalian bisa menggunakan rank Spearman gitu. Nah, ini rumus rank Spearman. Jadi kalian boleh pakai product moment, boleh juga pakai rank Spearman. Nah, sekarang ke uji reliabilitas.
Nah, uji reliabilitas itu mencakup 3 aspek penting, yaitu alat ukur yang digunakan harus stabil, dapat diandalkan atau dependability, dan dapat diramalkan predictability, sehingga alat ukur tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi atau dapat dipercaya. Ya, jadi dapat dipercaya. Sedangkan reliabilitas itu menunjukkan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu responden ke responden yang lain, atau dengan kata lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut, ya. Nah, bedanya apa reliabilitas sama validitas? Kalau misalnya validitas, kalian uji per pernyataannya, tiap pernyataannya tuh diuji valid atau enggak. Kemudian dihitung lagi apa, diuji reliabilitasnya per variabel. Jadi itu angkanya angka variabel. Jadi uji variabel, ya, variabel kan ada variabel X dan variabel Y. Jadi variabel X-nya itu tiap pernyataannya reliabel atau enggak. Variabel Y-nya variabel atau enggak. Oh iya. Apa sih, data itu dianggap valid jika, ya, jika dia itu apa sih namanya, memiliki minimal 0,3 gitu, 0,3 angkanya. Nah, sedangkan kalau misalnya reliabilitas itu 0,7. Jadi kalau misalnya di bawah itu berarti tidak valid dan tidak reliable, gitu ya. Nah, ini ada rumus uji reliabilitas. Ada alpha Cronbach. Ini adalah rumus alpha Cronbach. Jadinya apa sih? Aku belum ini ya, belum kasih keterangan ini rumus alpha Cronbach, dan ini ada KR20 atau KR21. Gitu. Jadi tergantung kalian ininya apa dulu datanya gitu. Kalau misalnya biasanya itu biasanya pakai yang ini alpha Cronbach. Jadi kalau misalnya kalian pakai kalau pakai produk Moman biasanya pakainya alpha Cronbach. Tapi kalau misalnya pakai ring Spearman biasanya pakai Spearman Draw. Nah, itu nanti akan aku jelasin pada saat di statistik ya. Itu. Nah, terus ada yang namanya ini beres. Nah, ada yang namanya analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif tuh kayak gimana sih? Aku stop screen dulu. Kita apa sih namanya? Saya kasih contoh ke yang lain. Nih, kalian mau tahu titik nih. Nah, jadi gini. Jadi ini uji validitas dan uji reliabilitas ya. Bentuknya kayak gini. Oh ya, nih kan. Nih. Jadi dia eh, kalau misalnya uji validitas itu kalau minimal itu 0,3. Jadi kalau di bawah 0,3 itu nggak valid. Ya. Jadi eh, lebih dari apa sih, sama dengan atau lebih dari 0,3 itu valid. Nah, kalau misalnya reliable itu adalah kalau misalnya sama dengan atau lebih dari 0,7 itu reliable. Nah, kalau udah valid dan reliable, kalian boleh untuk membagikan angket kalian ke responden yang sebenarnya, yaitu 100 responden. Ya. Nah, untuk tadi yang saya bilang bahwa kalian harus ingat untuk uji validitas dan reliabilitas kalian boleh maksimal
untuk ujinya itu adalah 30 ke 30 orang. Tapi 30 orang itu di luar sampel. Tapi memiliki kriteria yang sama. Jadi kalau pada saat kalian mau uji apa sih uji angket yang sebenarnya itu yang udah pernah diuji, yang udah pernah mengisi angket diuji validitas dan reliabilitas itu jangan dibagikan lagi untuk mengangket. Oke? Karena datanya data untuk hasil uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini merupakan apa sih namanya? Ini contoh. Jadi kalau misalnya validitas, ya, validitas, nih pertanyaan P1 itu maksudnya pertanyaan 1, pertanyaan 2, nih yang nomor item. Nah, ini data validnya per pernyataan. Jadi di X1 itu ada 3 pernyataan, di X2 itu ada 10 pernyataan ya. Ada 10 pernyataan. Nah, ini semua datanya. Dan ini semua di atas 0,3. Artinya berarti valid. Ya. Nah, kalau misalnya reliable, itu kan 0,7 titik kritisnya. Nah, ini data reliable-nya itu 0,8. Artinya di atas lebih dari 0,7. Artinya reliable. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tapi kalau misalnya dalam proposal itu kalian nggak usah ada ini untuk proposal ya. Jadi bab 1 sampai bab 3 itu nggak usah ada ini. Jadi kalian cukup sampai di rumus aja. Jadi kalian itu menetapkan rumus uji validitas dan rumus reliabilitasnya itu apa. Nah, kalau yang ini berarti udah hasil. Jadi dia udah nyebarin angket ke 25 atau 30 orang. Gitu. Gitu ya. Kemudian masuk ke analisis data. Nih, analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif itu untuk apa gitu? Untuk mendeskripsikan gitu. Untuk mendeskripsikan apa namanya penelitian gitu. Misalnya data deskriptif itu ada data responden dan ada data penelitian. Ya, data responden. Nih, saya bilang analisis deskriptif merupakan gambaran mengenai data responden dan data penelitian. Data responden itu seperti apa sih, Kak? Gitu kan. Aku tandain. Data responden itu kayak apa sih, Kak? Data responden itu kayak jenis kelamin. Nama nggak perlu, jadi jenis kelamin. Terus pendidikan, terus pekerjaan, penghasilan. Intinya kalian menanyakan sesuatu yang memang datanya diperlukan untuk penelitian kalian itu, ya. Terus data penelitian itu yang kayak gimana, Kak? Gitu. Data penelitian itu yang ya data penelitian itu yang sesuai dengan variabel kalian yang ditanyakan seperti misalnya dimensinya adalah kredibilitas. Nah, indikator dari kredibilitas itu adalah keahlian, gitu kan? Keahlian menyampaikan pesan, gitu kan? Nah, terus pernyataannya, apa sih namanya? Pernyataannya, narasumber memberikan pesan dengan menggunakan contoh bergambar, gitu. Narasumber memberikan informasi dengan jelas didukung oleh, gitu kan, gambar, didukung oleh gambar atau didukung oleh apa gitu. Nah, itu pernyataan. Nah, itu data penelitian yang memang sesuai dengan penelitian kalian gitu ya. Nah, data penelitian itu rumusnya ini. Ya, persentasenya P sama dengan F bagi N kali 100%. Ini untuk data deskriptif. Jadi untuk
melihat persennya lah gitu. Nah, kalau misalnya udah misalnya perempuan 25%, laki-laki 75%, kalian cuman apa sih nganalisisnya kayak gitu. Nggak kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya persen, kalian juga harus ada dasarnya. Nah, terjemahan keilmiahnya itu gimana? 75% itu disebutnya apa? Kalian bisa lihat nih di sini. Oh, 75% itu sebagian besar dari responden. Jadi, kalian bisa menganalisis sebagian besar dari responden dalam penelitian ini yaitu berjenis kelamin laki-laki. Misalnya gitu. Jadi laki-laki itu 75% di perusahaan tersebut gitu. Jadi kalian harus menerjemahkannya sesuai dengan keterangan ini. Dan sangat sedikit dari responden berusia berjenis kelamin perempuan gitu kan. 25% ada di mana nih? Oh, di sini. Jadi sangat sedikit disebutnya. Jadi kalau misalnya kalian menyebutkan sebagian besar, hampir seluruhnya atau setengah dari, itu kalian patokannya dari mana? Dari sini, dari si Ari Kunto ini. Jadi setiap data yang kalian lontarkan gitu dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk ilmiah itu harus ada sumbernya. Yaitu misalnya saya ngambilnya dari Ari Kunto gitu. Kayak gitu ya. Jadi tidak boleh yang namanya kalian menganalisa itu tidak berdasarkan sumber. Nah, ini ada itu biasanya kalau ini tuh data satuan, ini yang namanya data menyeluruh gitu. Jadi kelompok. Jadi kayak misalnya tadi kan kalian misalnya tuh P1 variabel X1 tuh ada 3 pernyataan gitu. Nanti itu dihitung tuh kayak gini. Pengkategorian. Jadi disebutnya pengkategorian. Ini kita masih bahas deskriptif. Jadi setiap pernyataan itu dibuat kategorinya. Jadi tidak dianalisis satu persatu pernyataan. Ya. Jadi pengkategorian tersebut dilakukan berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut. Ini rumusnya, jadi kalau misalnya nyari skor tertinggi itu nilai tertinggi dikali jumlah pernyataan dikali jumlah responden. Skor terendah, nilai terendah, nah ini nanti akan kita belajar di statistik. Kemudian analisis data inferensial. Nah, analisis data inferensial itu apa? Ini data inferensial itu adalah data. Kalau misalnya kalian meneliti tentang kalau kalian penelitian kalian hanya deskriptif, kalian cukup sampai di sini. Jadi nggak ada data inferensial, ya. Data inferensial itu untuk apa? Data inferensial itu kalau misalnya kalian meneliti lebih lanjut ke pengaruh atau kalian meneliti hubungan, ya. Untuk kalian yang meneliti hubungan atau meneliti pengaruh. Tapi kalau misalnya kalian cuma meneliti secara deskriptif, kuantitatif deskriptif, cukup sampai di sini saja. Tidak ada rumus lain, cukup sampai di sini saja. Oke? Gitu. Nah, untuk data inferensial itu ada rumusnya lagi, tergantung kalian meneliti hubungan atau meneliti hubungan atau korelasi atau kalian meneliti pengaruh. Gitu ya, hubungan itu korelasi maksudnya. Jadi kalian meneliti korelasi atau kalian meneliti pengaruh. Tuh. Nah, ini adalah ini dia meneliti hubungan. Ya. Nah, dia meneliti hubungan terus dia menggunakan rumusnya rumus Rank-Spearman. Dimasukkanlah rumus Rank-Spearman. Nah, kalau misalnya dalam apa sih namanya? Dalam proposal itu boleh nggak sih Kak gitu kan? Boleh nggak sih Kak kalau misalnya menggunakan SPSS atau misalnya alat ukur yang
aplikasi gitu. Boleh, tapi tetap kalian harus tetap memasukkan rumus di proposal. Nah, kalian gimana sih? Gini loh, kalian harus tetap tahu cara menghitung secara manualnya itu seperti apa. Jadi, eh, tidak semerta-merta hanya berdasarkan aplikasi gitu. Ya, jadi kalau misalnya di proposal tidak boleh nih, misalnya menggunakan hitungan analisis data menggunakan SPSS gitu. Boleh, tapi kalian harus tetap mencantumkan rumus. Misalnya penelitian dalam penelitian apa sih analisis data inferensial pada penelitian ini menggunakan rumus Rangers-Spearman sebagai berikut. Kalian munculkan rumus Rangers-Spearman gitu kan. Terus udah gitu kalian bisa apa namanya menambahkan kalimat gitu. Untuk memudahkan peneliti, peneliti dibantu dengan untuk mendapatkan hasil peneliti dibantu dengan menggunakan SPSS gitu. Jadi sistem SPSS untuk mempersingkat untuk mempersingkat mengolah data gitu. Jadi itu boleh. Nah, tapi rumus ini tetap harus dimunculkan ya. Seperti itu. Ini rumus. Ini untuk ini untuk korelasi. Harus ada rumusnya. Nah, jadi ada yang namanya uji korelasi. Ini dia uji korelasinya pakai Rangers-Spearman. Nah, terus ada uji T-nya. Uji T-nya dia nih pakai rumusnya ini. Nah, kalian juga harus menentukan untuk penelitian ini tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 0,05 alias 5% pada tes dua sisi. Tes dua sisi itu apa gitu kan? Sebab akibat. Maksudnya antara X dan Y gitu. Ya. Nah, untuk menentukan, nah ini dengan kita lihat pengujian. Jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jadi artinya kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel, artinya adalah signifikan. Kalau misalnya lebih kecil dari apa sih dari T tabel, artinya tidak signifikan. Apakah signifikan itu penelitiannya gagal? Enggak. Malah itu yaitu temuan kamu bahwa memang tidak signifikan gitu loh. Nah, cuman kalian harus mencari alasannya apa yang menyebabkan terjadi sesuatu yang tidak signifikan gitu. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya ini koefisien korelasi Wilford. Ini fungsinya untuk apa ya? Tadi sama kayak deskriptif tadi ya, persenan. Kalau misalnya 75% disebutnya apa? Sebagian besar gitu kan. Nah, kalau ini sama. Kalau misalnya hasilnya 0,4, intinya kalau 0,4 sampai 0,6 itu berarti interpretasinya adalah bahasa ilmiahnya itu korelasinya cukup kuat gitu kan. Seperti itu. Udah, itu ya. Nah, untuk uji pengaruh itu ada yang namanya untuk inferensialnya itu ada yang namanya menggunakan regresi. Oke, kita coba lihat rumus regresi. Itu untuk yang korelasi ya. Regresi.
Ntar dulu. Jadi ada uji F sama uji T. Ada rumus C kuadrat nih, uji F. Tuh, aku nggak ada lagi ya contohnya. Enggak ini. Uji, Ji. Kita googling aja deh. Nih, jadi ada analisis regresi sederhana sama ada analisis jadi ada regresi linear sederhana, ada pet analisis. Nah, jadi kalian itu ada yang namanya eh, uji homogenitas dulu dengan uji F gitu. Jadi F hitungnya itu harus dihitung dulu untuk lihat homogenitasnya, nih kan? Jadi signifikan atau enggak. Sip. Ada uji ini. Jadi ada uji F, ada uji T, ada uji secara eh, misalnya X dan Y gitu kan, itu diuji secara bersama-sama. Ada yang misalnya diujinya satu-satu. Jadi kalau misalnya X1 ke Y gimana nih seperti ini, disiplin kerja dengan kinerja guru kan, disiplin kerja X1 terhadap kinerja guru itu hasilnya apa? Kemudian kepuasan kerja X2 dengan kinerja guru itu hasilnya gimana? Nah, itu uji yang sendiri-sendiri. Ada juga uji yang bersama-sama. Berarti disiplin kerja dengan kepuasan kerja ke gitu kan, kinerja guru itu hasilnya apa? Gitu. Nah, ini yang namanya regresi itu ini. Y-nya itu variabel terikat, A konstanta, koefisien regresi. Ada ini. Sebenarnya kalian bisa menggunakan SPSS secara langsung dan kalian juga bisa menggunakan secara manual gitu. Tapi ya tetap saya bilang kalau misalnya kalian harus tetap memasukkan rumus kalau misalnya kalian walaupun kalian tetap dibantunya sama SPSS nantinya. Ya, mungkin aku nanti di statistik akan
apa ya, akan mengajarkan kalian bagaimana caranya untuk menggunakan SPSS. Pada saat kalian untuk uji korelasi, pada saat kalian uji validitas dan reliabilitas, dan pada saat kalian uji analisis inferensial atau misalnya deskriptif. Itu nggak apa-apa. Sebenarnya selain menggunakan SPSS itu kalian menggunakan apa sih? Pakai Excel juga bisa gitu. Ini uji T. Jadi ini uji T adalah menguji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua populasi. Nih, ini ya. Kalau ini kan yang berganda X-nya. Tapi boleh nggak yang berganda Y-nya? Boleh. Jadi, tapi ini Y-nya kan keputusan pembelian. Jadi citra merek, kualitas produk, harga itu kepada keputusan pembelian tuh kayak gimana ya. Kalau misalnya uji pengaruh itu ada yang namanya uji secara bersama-sama sama uji sendiri-sendiri. Uji bersama-sama itu ya tadi saya bilang kayak ini nih, kalau misalnya X-nya ada 3, berarti citra merek, kualitas produk, sama harga dibarengin kepada keputusan pembelian itu akhirnya gimana gitu. Kalau misalnya sendiri-sendiri berarti yang citra merek ke Y, kualitas produk ke Y, harga ke Y gitu. Itu sendiri-sendiri. Ini persamaan, ini rumus persamaan regresi linear sederhana. Nah, jadi kalian mau meneliti linear sederhana atau enggak itu keputusannya tergantung kalian. Gitu kan? Kalau misalnya linear sederhana itu cuma X dan Y saja yang saya bilang. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau berganda itu berarti ya tadi X-nya jadi ada subvariabelnya X1, X2, X3 ke Y, atau X ke Y1, Y2, Y3. Tapi jadi tergantung kalian maunya kayak gimana gitu. Ya, itu semua keputusan kalian. Cuman sejauh ini saya mengarahkan anak-anak S1 itu biasanya ke yang sederhana. Jadi linear sederhana. Gitu. Jadi cuman ke X dan X ke Y udah gitu doang. Tapi kalau misalnya ada yang mau ada subvariabelnya Kak, ya udah gitu. Berarti ada yang diteliti secara sendiri. Jadi ada dua, diteliti secara sendiri-sendiri dan diteliti secara bersama-sama gitu. Kira-kira untuk metodenya nanti kita akan mencoba belajar untuk hitungannya di statistik. Aku masih utang ke kalian belum ngasih PPT statistik yang kemarin. Saya belum sempat bikin dalam bentuk PPT. Gitu kira-kira. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tivanya. Oke, Kak. Jadi, kan tadi Kakak bilang kayak kalau validitasnya itu nggak, di bawah 0,3, itu otomatis nggak valid kan? Nah, apakah realitasnya kalau udah nggak valid gitu otomatis nggak realitas atau masih bisa tetap realitas gitu, Kak? Tergantung ya, tapi kalau misalnya pun gitu kan, kalau misalnya pun itu reliable gitu kan, pertanyaannya itu tetap dikasih pilihan antara pertanyaan itu dihilangkan atau pertanyaan itu diganti. Makanya kenapa dalam satu indikator itu harus membuat lebih dari 2 pernyataan. Biar apa? Biar pada saat misalnya ada satu yang tidak valid dan yang lainnya valid, itu bisa dihapus dan tidak usah digunakan lagi. Gitu. Jadi pada saat
di pada saat dibagikan kuesionernya ke responden yang sesungguhnya, pernyataan itu udah nggak ada. Oke, Kak. Terima kasih. Gitu. Gitu sih. Jadi kalian kalau misalnya nanti bikin pernyataan itu kan nanti ya kalau UTS itu adalah satu indikator itu kalian bikin maksimal 3 pernyataan gitu. Nah, untuk teknik analisis data inferensial untuk data deskriptif itu kan kalian udah lihat ya, deskriptif itu udah cukup deskriptif itu aja. Jadi nggak usah ada yang namanya inferensial. Tapi kalau misalnya kalian uji pengaruh dan uji hubungan, berarti kalian menyesuaikan rumusnya. Kalau misalnya inferensial, penelitian kalian adalah uji korelasi, berarti pakai rumus korelasi. Tapi kalau misalnya kalian inferensialnya itu adalah pakai eh uji pengaruh, berarti kalian pakainya regresi. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalian belum ya, masih masih jauh kalian ke skripsi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Atau misalnya kalian masih kurang paham sama materi kemarin, itu sih kalau misalnya untuk sederhananya itu udah yang paling sederhana yang saya kasih gitu. Karena kan ada beberapa dosen kayaknya semua itu dipelajari gitu. Cuman kalau misalnya untuk kalian anak S1 untuk membuat proposal ya saya memberikan materi memang sekiranya memang hanya itu yang diperlukan pada saat kalian skripsi gitu. Saya jadi penasaran ada skripsinya mahasiswa nggak sih yang buat kalian ini apa sih skripsi. Repository. Kita lihat
punya kakak tingkat kalian. Aku ambil dulu. Oh, masuk. Masuk ya. Kamu di sini ada yang itu nggak? Bisa bantu share. Nggak bisa.
Gak bisa nih, aku nggak bisa download, 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 download. Ada yang bisa ini nggak sih? Coba kontak aku dong, tes gitu. Siapa yang bisa WhatsApp aku? Tivanya, Boleh Kak, tapi aku belum ada nomornya Kak. oh gitu nih ada nih. Coba kamu apa sih kirim dokumen ke YouTube, kirim dokumen di chat Zoom bisa nggak, Sabrina? Jadi aku dengar dari tadi lewat WhatsApp kagak bisa nih. Oke, makasih ya Sabrina. Oke, nah ini, nah dia neliti tentang pengaruh brand ambassador JKT48 terhadap sikap dan perilaku konsumen. Ya, di sini kita coba lihat. Nah, ini dia nih rumusan masalahnya tuh cuman satu, ya. Cuman apakah ada pengaruh apakah ada pengaruh, ini salah nih dia. Apakah ada pengaruh antara brand ambassador JKT48 terhadap sikap dan performa? Jadi ada nggak pengaruhnya, dia cuman eh, apa sih namanya? Cuman ngambil itunya aja.
Ini salah lagi dia. Ini kayaknya dia ngasih ke aku yang salah deh. Kayaknya belum direvisi nih sama dia nih. Kita langsung ke rumus saja. Nah, kalau ini dia dipisah. Jadi validitas variabel X sama validitas variabel Y. Nah, ini reliabilitasnya dia pakai alpha Kronberg. Ini 0,8 nih. Ya, ini uji uji normalitas. Jadi kalau misalnya pengaruh itu ada uji normalitas, ada uji heteroskedar. Ini kalau misalnya uji pengaruh itu kalian harus ada ini. Jadi ada uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas. Nah, ini dia regresi linear sederhana. Kenapa regresi linear sederhana? Karena tadi cuman meneliti X sama Y-nya doang. Nah, ini rumusnya tuh ini. Nah, kalau misalnya uji pengaruh itu tetap harus ada koefisien korelasi. Harus hitung koefisien korelasi juga nggak? Iya, harus. Jadi kalau kalian uji pengaruh, kalian tetap harus hitung koefisien korelasinya. Terus ada uji T. Uji T itu untuk ini mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel X dengan variabel Y-nya. Terus koefisien determinasi itu harus ada untuk menilai seberapa persen itu kan pengaruhnya antara X dengan si Y. Ini rumusnya ini. Udah gitu doang. Cuman yang tadi tuh variabelnya itu dia salah deh. Bilang dulu nih orangnya. Cara kerangka berpikirnya dia salah. Begitu. Jadi ada uji T untuk kalian, yang milih pengaruh. Jadi harus ada ini ya. Untuk teknik analisis datanya, inferensialnya itu ada uji asumsi klasik, uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas. Terus udah gitu baru regresi linear sederhana. Di regresi linear sederhana itu ada uji T, ada koefisien determinasi. Itu harus ada. Nah, kalau misalnya kalian berganda, itu harus ada uji F. Ini apa nih? Ini persentase kan? Ini deskriptif nih, karakteristik responden. Dia usia, terus, tadi jenis kelamin, ini usia. Dan sebagian besar
Ini variabel X. Nah, ini dia analisis satu-satu pernyataan. Sedangkan kalau misalnya yang tadi itu tidak menganalisis satu-satu pernyataan. Jadi ini kan per pernyataan nih, X1-nya apa, berapa persen, X2-nya berapa persen, kan ada yang kayak gini. Memang ada jenis yang seperti ini, ada yang memang keseluruhan. Keseluruhan tuh yang kayak gini. Nah, ya. Jadi semua itu tergantung kepada pembimbing kalian. Pembimbing kalian tuh maunya dibuat apa sih, dibuat satu-satu analisisnya atau misalnya dibuat secara keseluruhan. Mana yang benar? Nggak ada yang benar, semuanya sama-sama benar. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua sama-sama benar. Kalian mau analisisnya pakai gaya yang seperti apa gitu. Kalau saya biar nggak ribet dan simple dan semuanya juga tetap bisa teranalisis, saya lebih baik yang bersama-sama. Nih, ya. Ini yang tadi yang deskriptif Arikunto, terus udah gitu ini. Jadi dia menanyakan jenis kelamin. Iya, menggambarkan bahwa sebagian besar, jadi ada kata ini. Sebagian besar jenis kelaminnya adalah laki-laki. 50 responden dengan 56,18%. Ya, di sini nih. Jadi seperti itu. Nah, setelah analisis ini, nah kenapa sih respondennya kebanyakan laki-laki? Nah, itu tuh harus ada penunjang. Harus ada penunjang apa sih namanya dari buku gitu. Atau misalnya eh, penunjangnya itu dari wawancara gitu, wawancara terpisah itu bisa. Terus ini menanyakan usia. Nah, tadi ini kan data responden ya, ada data penelitian. Nih, tadi pakai rumus ini, kalau dia kan tadi yang si Ataya itu satu-satu. Jadi setiap pernyataan dia hitung gitu, dianalisa. Nah, kalau ini enggak. Tadi kan kalian bisa lihat X1 itu dia pernyataannya itu ada 3 pernyataan ya, 1, 2, 3. Nah, ini tuh dibuatnya seperti ini. Jadi per kelompok. Jadi langsung tuh, X1 tuh apa sih? Pertanyaannya tentang apa? Integritas penggunaan majalah gitu kan. Nah, pernyataannya tuh ini. Hasilnya tuh ini. Jadi dibuat langsung. Jadi menganalisisnya juga langsung. Ya, jadinya nggak makan banyak waktu juga. Dan ini penyederhanaan. Jadi ini lebih ke analisis. Terus hitungannya gimana? Hitungannya bisa kayak gini. Skor tertinggi, skor terendah itu dapatnya dari mana? Gitu kan. Nih, jadi ikutin aja rumus ini. Nilai tertinggi dikali jumlah pernyataan dikali jumlah responden. Ini jumlah respondennya ada 89. Jumlah pernyataannya ada 3. Ya. Terus udah gitu ini apa? Nilai tertinggi, skor tertingginya kan 5. 5 tuh dari mana sih 5? Ini kan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kan ini ada 5 kan? 5 pilihan jawaban.
Nah, di sini ada skornya masing-masing, bobot skornya. Kalau ada yang jawab sangat setuju itu skornya 5. Yang jawab setuju itu skornya 4. Ini ada bobot pernyataannya. Nah, terus tadi itu untuk melihat skor tertinggi. Jadi kayak gini. Terus batang intervalnya dari mana? Dari skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena jumlah pernyataannya ada 5 kan. Jumlah ininya ada 5 nih. Sangat kurang baik, cukup baik, baik, sangat baik. Kecuali kalau misalnya kalian cuma 4, jadi dibagi 4. Misalnya cukup baiknya tuh dihilangin, jadi cuma sangat kurang baik, baik, sangat baik gitu. Jadi ini dibaginya 4. Nah, ini dibaginya 5 karena ini kriterianya ada 5. Gitu. Sama kayak ini. Ini berarti X2 ya, isi pesan. Pernyataannya ada 10. Dibuat kayak gini. Seluruhan. Hitungannya di bawah nih. Tuh, 10 kan. Jadi tiap itu tuh beda-beda. Apa sih namanya? Angkanya pasti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kalau misalnya yang tidak boleh berubah itu apa? Data apa sih untuk menghitung deskriptif itu selera. Bisa per pernyataan, eh, bisa per dimensi gitu. Jadi itu selera. Bisa juga per variabel gitu untuk deskriptif. Tapi kalau misalnya untuk inferensial untuk menghitung korelasi dan menghitung eh, pengaruh regresi itu nggak boleh diubah gitu. Karena ya udah macamnya memang cuma itu doang. Jadi tergantung ini apa tergantung pembimbing kalian seleranya yang mana. Dan tergantung pilihan kalian juga. Kalau misalnya pilihan kalian disetujui oleh pembimbing kalian, ya nggak apa-apa. Coba apa sih nama kalian di rename dulu eh, eh, kelas, terus 3 angka belakang NIM, baru nama. Karena mungkin aku nggak akan absen satu-satu, tapi aku foto aja absennya nanti. Kelas. Ya, di rename ya. Kelasnya apa? Kelas A, B, atau C. Terus 3 angka belakang NIM kalian. Terus udah gitu sama nama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalian coba di rename dulu. Udah di rename tuh saya mau foto.
Di rename dulu namanya. Intinya gini, kalau misalnya kalian ada yang sulit untuk apa sih namanya membuat suatu penelitian, kalau ada yang mau ditanyakan, kalian tanyain ke saya aja nggak apa-apa. Udah? Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan on cam, saya mau foto. Hafiz Rizal, kelas apa Hafiz Rizal? Ini Hafiz Rizal orangnya ada nggak nih? Maaf, Bu, Hafiz Rizal laptopnya lagi nge-lag. Hmm. Ya Allah, ada yang sambil jalan si Adli. Ibu Hafiz Rizal kelas C ya, Bu. Dia ada tapi kameranya. Oh, oke, silakan. Aku foto ya.